Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah SKADA. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang input gambar dari tempat lain atau sebenarnya cara kita menggunakan gambar eksternal. Terus cara input numerik display menggunakan angka dan input string yang menggunakan alamat string. Di mana alamat string itu akan dikonversi ke ASCII, ya, ASCII. Oke. ASCII, dan tiap ASCII akan memiliki nomornya sendiri-sendiri. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan input yang berasal dari string untuk mengaktifkan sesuatu. Dan input string itu berasal dari ketikan keyboard kita. So, kita juga bisa memasukkan nilai angka sebagai setting dari tampilan HMI CX Designer kita. Jadi kita bisa mengubah setting timer atau setting counter atau setting alamat internal dari CX Designer. Ya, sebelumnya ini programnya mungkin dibuat dulu. Saya kasih 5 menit ke yang ini masih sama kayak kemarin sih. Tapi yang bawa agak sedikit beda. Saya akan buat yang ini dulu.
Ya, jadi di sini kita masukkan fungsi compare, kita membandingkan. Kalau yang ini sebenarnya fungsi move, tapi kita nggak terlalu pakai juga, kita cuma pengen mendeklarasikan nilai D6, D500, dan lain-lain. Kalau di sini nanti kita akan gunakan untuk pembandingan string, ya. Dan kelama ini alamatnya dan 29537, itu adalah alamat yang sudah, sorry, itu adalah nilai yang sudah disesuaikan dengan alamat ASCII tertentu. Jadi setiap kita mengetikkan huruf di keyboard atau angka atau gabungan kedua itu, dia akan terkonversi sesuai dengan bilangan ASCII-nya. Ya, dan kebetulan saya membuat set point untuk sebuah kata yang ketika dikonversi alamatnya adalah 29.537. Ya, jadi saya ingin mengcompare dan ketika sama dengan alamat 29537 itu akan mengaktifkan lampu tertentu. Jadi ini adalah fungsi komparasi. Perbandingan, kita membandingkan alamat atau nilai di dalam D500 dengan alamat atau nilai 29.537. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah programnya. Kita buat online lagi. Oke, sekarang kita ke CX Designer. Ya, ini CX Designer-nya. Ya, saya kebetulan ingin memasukkan gambar ini. Ini adalah gambar es krim. Jadi saya tadi browse, ya, saya tinggal browse saja, lalu tinggal masukkan gambar yang saya inginkan. Dan ini bisa berupa gambar apapun, asalkan formatnya sesuai. Tapi yang paling penting di sini adalah ketik atau klik resize the display image to fit the size of the object. Kalau nggak diklik kayak gini, ya, maka nanti gambarnya akan sangat besar. Jadi ini sangat penting. Nah, ini juga bisa diaktifkan. Jadi ini indirect reference of display file. Ya, jadi ini bisa kita apa namanya kita berikan referensi untuk gambar yang kita berikan. Ini kalau dicentang maka dia gambarnya akan hilang pada saat live value yang kita berikan adalah 0. Dan yang terpenting lagi di sini, jadi setelah kita berikan gambarnya, bisa foto kalian atau gambar-gambar lain, itu kita ke control flag. Ya, jadi di sini ada 3 jenis display. Yang pertama adalah dia langsung nampilin aja, jadi nggak dikontrol. Kalau ini langsung di hide, jadi nggak dikontrol. Nah, yang ketiga itu indirect, kita mengontrol kemunculan gambar ini. Dan untuk indirectnya itu ada 2 metode. Yang pertama adalah ditampilkan ketika alamatnya aktif atau berlogika 1 atau on. Dan yang kedua ditampilkan ketika alamatnya tidak aktif atau logika 0 atau off. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa, ini contohnya kita kasih alamat 100.00, di mana pada PLC, programnya kita udah biasa aktifkan di sini. Nah, langsung kita, ini ya. Ini kebetulan sudah dimulai. Saya close dulu. Ya, ketika saya tekan, akan muncul gambar ini. Ya, ini adalah es campur dan es krim. Lepas dia hilang. Itu. Ya, dan ini bisa untuk apa saja. Ya, selama gambarnya formatnya sesuai. Oke, jadi itu cara menampilkan gambar. Caranya gimana?
kita ambil ini nih, bitmap. Ya, jadi kalau bitmapnya diambil, dia akan muncul seperti ini. Ketika kedua kali, dia akan muncul gambar ini. Tapi hati-hati, ketika kita ngatur dimensinya, kita nggak bisa ubah lagi. Pokoknya di sini, kan seperti ini. Jadi kalau diubah kayak gini, gambarnya udah terlanjur apa namanya mager, ya ibaratnya. Karena apa? Karena kita udah setting di sebelumnya, dia fit sesuai dengan size. Jadi kalau mau ini, kita size lagi, untuk right. Ya, jadi bisa disesuaikan kayak gitu. Itu jadi banyak. Oke, itu untuk bitmap. Ya, jadi ini bitmap fungsinya untuk ngasih gambar yang nggak ada di sistem. Ya. Terus yang kedua, numeric display. Ya. Jadi ada dua cara untuk memberikan input pada angka untuk timer atau untuk alamat memori internal. Ya. Jadi di sini misalkan saya mau ngubah settingan timer untuk D6 ya. Artinya apa? Kan biasanya kita set point-nya itu adalah tertentu ya, set point-nya tertentu. Misalkan saya mau membuat timer ini menghitung berulang setiap mau 10 detik sekali, mau 100 detik sekali. Itu kan biasanya settingnya di awal, lalu nggak bisa kita ubah-ubah ya. Settingnya di awal nggak bisa kita ubah-ubah, tapi dengan menggunakan CX Designer ini, nilai settingannya bisa kita ubah-ubah. Saat pertama adalah kita memberikan nilai settingan bukan berupa angka tertentu, tapi berupa alamat. Misalkan di sini adalah alamat D6. Jadi apapun isi dari D6 itu akan jadi set dari timernya. Kalau D6 isinya 100, maka timernya akan menghitung berulang kali sampai 100. Kalau D6 isinya 3, maka dia akan menghitung berulang kali sampai isinya 3. Tapi ingat ini formatnya BCD, jadi harus disesuaikan lagi. Oke, nah ini kita lihat di sini. Ya. Kemarin kita sudah apa namanya sudah mencoba untuk menampilkan ya, tampilan dari timer dengan cara memberikan address timer yaitu nilai T. Ya, di sini kan kita ada banyak pilihan. Kalau misalkan kita masukkan nilai timer, maka dia akan berubah-ubah sesuai dengan hitungan timernya. Tapi kalau misalkan kita masukkan nilai data memori, maka kita bisa melakukan input kepada data memori tersebut. Pertama, kita harus hati-hati, ini adalah tipenya integer dan display type-nya desimal, misalkan seperti ini. Ya, lalu kita ke keypad. Ya, jadi ini bisa ada input metodenya. Itu pertama kita buat pakai sistem keypad. Mau yang lebih besar, bisa pakai pop-up atau mau pakai jenis input lain. Ya, kita pakai contoh yang keypad aja. Lalu untuk posisinya kita bisa atur mau di atas objek, di bawah, pojok kiri atas, dan lain-lain ya. Atau posisi apapun. Jadi ini yang penting. Jadi untuk nilai-nilai ininya ini bisa diatur. Misalkan nilai maksimum inputnya berapa, minimumnya berapa, ya di password biasa, di displaynya seperti apa. Jadi yang penting di sini general sama keypad. Ya, general itu untuk ngatur tipe datanya dan pengalamatan. Kalau misalkan keypad, ya kita ngatur tampilan untuk masukkan inputnya seperti apa. Ini input order, jadi dia skala prioritasnya nomor 2. Oke, kita coba di sini. Tes. Oh ya, ini tadi sudah. Oh ya, tadi alamatnya D100 ya. Jadi
kita tadi masukkan nanti ke sini untuk settingan timer. Jangan lupa tipenya integer. Jalanin lagi. Ini kita udah masukkan 33. Kita masukkan angka lain, misalkan 88. Enter. Ini akan berubah 88. Dan di sini dia akan, karena dia berupa heksadesimal, dia nilainya 58. Jadi kalau misalkan diaktifkan di sini, nanti akan kelihatan bedanya. Kita lihat, dia sudah berubah settingan ke 58 BCD. Ya, kita bisa ubah di sini. Ingat, ini ada perbedaan format. Ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan 9 di sini, ya, itu jadi 6 dia jadi 9 BCD. Jadi masih sesuai, tapi kalau misalnya kita masukkan 10, jadi error. Ya, karena dia nggak mengenali angka itu. Jadi harus hati-hati dengan tipe datanya. Masukkan 7. Ya, dia gitu. Jadi dia tidak mengenali angka yang tertentu. Jadi harus dikonversi dulu. Jadi nanti tolong kalau misalkan mau menggunakan ini, dikonversi dulu datanya, tipenya. Ya. Nanti dia 58. Jadi tipe datanya harus disesuaikan dari heksadesimal, oktal, dan lain-lain. Ini 4, kita masukkan di sini. Oke, itu kalau kita masukkan. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Kita coba BCD. Apakah akan berubah? Jadi kita mainan tipe datanya dulu. Kita lihat 10. Ini 10 BCD. Ya. Jadi kalau misalkan mau aman, kita sesuaikan dengan tipe datanya. Ini 15 bisa. Jadi tadi pada saat kita memasukkan angkanya, tipe datanya itu pakai BCD. Ya. Nanti kita lihat, ini kan tampilannya heksadesimal. Oke.
Sekarang kita coba menggunakan yang lain ya. Jadi di sini kita pakai BCD2, unsigned one word, formatnya integer, ya, dan display tipenya desimal. Dan di sini kita bisa mengisi digit yang nggak ada dengan nol atau nggak usah. Kalau misalkan nggak dicentang berarti nggak usah. Dan di sini kita mengabaikan kalau misalkan digitnya lebih besar. Di sini kalau kita mau menampilkan koma. Nah, ini kita bisa atur mau pakai milimeter, sentimeter, dan lain-lain atau nggak usah pakai unit scale. Ya. Di sini juga bisa dicentang untuk mengkonversi maksimum minimum dari limit check. Nah, ini kita juga bisa masukkan untuk unit scale-nya dari alamat luar. Ya. Kalau misalkan dicentang yang ini, kita bisa apa namanya? Kalau misalkan memasukkan inputnya, itu nanti akan muncul bintang-bintang dulu. Nah, kalau kita lihat, ini harus bolak-balik dimatikan. Nggak muncul. Artinya jadi nggak apa namanya nggak muncul di sini, tapi sebenarnya ini angkanya sudah berubah ya. Cuma jadi kayak agak rahasia gitu. Itu kalau saya centang tadi. Jadi tampilannya nggak terlihat. Ini cuma masalah apa namanya tampilan doang. Sekarang kita ke thumb wheel, ya thumb wheel switch. Ini mirip seperti apa namanya nomor input. Ya, jadi di sini saya ngasih address DM100 ya, dan DM6. Nah, kebetulan saya iseng pakai up integer. Nah, di sini kita langsung masukkan address-nya. Di sini DM100, di sini DM6. Kita lihat kalau pakai up integer seperti apa. Ya, kita bisa ubah-ubah di sini. Ya, jadi kalau tampil tuh kita tinggal ini ya. Jadi di sini, ya, ini misalkan di sini, ya, DM100, 36, sini time 7. Ya, jadi bisa dilihat di sini. 9 sama 24. Karena seperti saya bilang tadi, ini beda tipe data. Nol, 10, kita lihat kelas 10 bilangnya berapa. Error ya, karena dia tipe datanya BCD. Jadi sama kayak tadi, karena kita ubah lagi ke bentuk BCD. Ya, jadi jangan pakai up integer. Ini BCD 2. Targetnya 20.
Saya jadi 104. Ini masih ada error di sini. Nggak apa. Sesuai 34. Nah, di sini ada muncul angkanya 34 WCD. Ya, jadi kita bisa ubah settingan counternya. Coba sekarang, ya karena apa? Karena timer itu dia dibagi 10 ya, jadi satuannya settingannya millisecond. Jadi kita pakai desimal. Nah, ini aja coba. Coba kalau kita pakai real, mana hasilnya? Kita coba-coba aja. Ini ternyata nggak ada isinya, ya. Jadi nggak ada tag. Kalau real, ya karena memang dia bilangan integer. Oke, kita ganti ke integer saja. Oke, 6 BCD, 8. Ini kita kemas lagi 10. Ya. Nah, kalau 10 langsung error. Ya. Kita lihat jadi berubah-ubah hitungannya ke 16. Karena kita ganti tipe data lainnya untuk timer. Ya. Kita ganti ke hexadesimal. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah sesuai, ya, 20 hexa. Jadi untuk timer kita pakai hexadesimal. Tapi bisa kita konversi juga sih, misalkan saya mau mengkonversi alamat ini dari hexa ke desimal, itu sudah ada perintahnya juga. Jadi biar tampilannya bisa ke desimal semua. Kenapa tadi 10 error? Karena kan kalau 10 di hexa itu kan A. Ya, jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ya. Terus selanjutnya kita mulai dari lain. 20, 21, 22, 23.
21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Terus nanti 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan seterusnya. Tadi 10 nggak dikenali, makanya di sini dia error. Karena timer itu dia hexa. Ya, untuk BCD-nya di sini. Kalau misalkan mau kubah ke desimal, di programnya bisa dikonversi dulu ke desimal, baru dimasukkan ke settingan timer. Oke, ya kita bisa lihat di sini, ini bisa langsung diubah-ubah. 40, di sini beda ya. Karena di sini dia konversi dari hexa langsung ke value-nya. Ini kan apa namanya? Tampilnya decimal sign. Kalau misalkan dia hexa, ini akan sama. Ini kan sama-sama 40. Ini 40 hexa, ini 40 hexa. Tapi 40 hexa itu kalau di desimal dia sama dengan 64. Ya, itu belajar lagi konversi bilangan. Oke, ini tentang display number. Sekarang kita masukkan input string. Ya, jadi sini ada input string, ya, string display input. Langsung diklik, nanti misalnya seperti ini, ya, gambarnya sama seperti ini, XXXXX, ya. Dan kita perhatikan program yang paling bawah nanti. Program compare, ya. Jadi untuk input string ini, ya, kita bisa masukkan tipenya ASCII atau Unicode, ya, untuk UTF-16. Ya, kita pakai yang ASCII aja karena dia biasa seperti itu. Kita bisa juga pakai pop up, tapi kita pakai yang biasa dulu. Yang penting adalah di sini kita masukkan alamat address-nya DM00500. Artinya apa? Artinya nilai ketikan keyboard kita itu akan disimpan di DM500 atau D500. Ya, ketikan keyboard kita kan ASCII, nanti akan dikonversi ke sini. Dasar konversinya gimana cara tahunya? Paling gampang ya try langsung aja. Kita ketikkan angka tertentu, nanti muncul di D500 itu nilainya berapa. Oke, jadi ini general ya untuk menentukan apakah mau pakai SCI atau pakai yang lain, pakai Unicode, dan juga untuk memberikan alamat yang kita mau berikan untuk kode ASCII-nya. Yang terpenting kedua adalah keyboard, ya. Jadi kita bisa pakai keypad, pakai large system keypad, pakai input from pop-up screen atau yang metode lain. Sekarang kita coba yang keypad dulu, ya. Kita keypad. Nah, terus ini cuma masalah tampilan keypadnya nanti di mana. Terus untuk string inputnya, ini nanti nilainya bisa dijumlahkan ke sini-sini. Jadi ketika kita masukkan D500, nanti ada D501, D502, D503 yang nilainya kalau angka stringnya berubah akan dimasukkan ke alamat itu. Oke, kita coba langsung ya. Ini kayaknya langsung, tapi ini masih yang lama. Ya, jadi ini contoh yang pakai pop-up ya. Jadi ketika diklik dia langsung screen lain atau pop-up lain. Di sini saya ketikkan misalkan kerbau, ya. Ini di clear dulu, kerbau, enter, langsung mati. Kenapa? Karena saya sudah mengcompare alamat D500 dengan 29.537. Ya. Saya sudah compare 500 dengan 29.537. Tetapi ketika saya mengetikkan kata kerbau di ASCII-nya itu ekuivalen dengan angka 27.493. Dan ini adalah fungsi untuk ekuivalen. Kalau
D500 sama dengan 29.537, maka output 101 akan menyala. Kalau nggak sama, dia mati. Nah, ketika saya ketikkan kata kerbau, di D500 isinya adalah 27493. Karena kata kerbau itu ekuivalen dengan nilai segini. Ya. Jadi kan seperti kita tahu, untuk ASCII kode, untuk tiap huruf, angka, lalu spasi, dan lain-lain, itu kan dikonversi dengan nilai tertentu. Dan kerbau itu nilainya adalah dari hasil penjumlahan semuanya 27.493. Sekarang saya coba kelinci. Ya. Saya coba kelinci, dia munculnya yang lain. Ya. Munculnya yang lain. Dan tetap tidak aktif. Saya clear lagi. Tekan kata sapi, ternyata dia menyala. Kenapa? Karena kata sapi itu ekuivalen dengan 29.537. Ya. Oke, jadi itu ASCII. Kita coba yang lain. Ya, jadi tadi kan pakai pop up, sekarang kita nggak usah pakai pop up. Kayaknya tadi sudah di Nah, ini sapi langsung nyala. Saya ketik di sini langsung muncul keyboardnya. Sekarang sapinya pakai caps lock. Ya, langsung mati. Jadi hati-hati di sini case sensitif ya. Jadi kalau dia sudah disetting untuk huruf kecil semua, itu harus huruf kecil semua. Nah, jadi ketika kata sapi dia baru nyala. Ya, jadi di sini kita belajar untuk ngasih input dari keyboard. Ya, biasanya kan kita ngasih input dari ketika kita menekan push button di apa namanya di tampilan HMI pada control room. Ternyata kita juga bisa mengatur banyak hal pada sistem HMI dengan input keyboard. Jadi siapa tahu ada yang agak sensitif untuk diaktifkan dan dibutuhkan penggunaan kata-kata tertentu, ya kita menggunakan ketikan dari keyboard. Jadi biar tidak sembarang orang bisa mengaktifkan misalkan lampu di tempat lain. Kalau lampu sih kayaknya nggak terlalu sensitif. Tapi misalkan barang-barang yang relatif lebih berbahaya, itu tidak bisa diaktifkan dengan sembarang orang. Kita bisa aktifkan dari keypad di sini. Jadi kita tidak hanya mengaktifkan lampu, ya, di sini kita bisa lihat, ini kan ngaktifin key 101. Kita bisa ngaktifin hal-hal lain juga, bisa ngaktifin timer sistem lain, atau ngaktifin algoritma lain, apapun itu. Yang penting adalah dia terhubung dengan P equal. Ya, jadi di sini kalau P garis bawah EQ artinya kalau alamat D500 sama dengan alamat 29537. Lalu bagaimana kalau misalkan saya pengen aktifinya nggak pakai kata sapi? Saya pengen aktifinya pakai kata apa yang kelihatannya lebih, lebih enak gitu. Misalkan saya mau mengaktifkan dengan menggunakan kata martabak, ya, dengan menggunakan kata martabak. Masalahnya kita memang bisa sih mencari tahu dan menghitung sendiri kalau kata martabak huruf kecil semua itu ASCII-nya berapa. Cuma daripada kita ngitung satu-satu dan belum tentu juga ngitungnya
hasilnya benar, paling gampang sih sebenarnya ya kita langsung coba aja, ya langsung coba dulu. Sini kita ketikkan kata martabak. Nah, martabak itu adalah 28.001. Oke. Jadi kita tinggal ganti settingan di sini ya dengan 28.001. Kita matiin. Klik di sini. Ini dan seperti ini. Jadi kita langsung tahu, oh kalau martabak itu alamatnya adalah 28.001 atau nilainya ya, nilainya 28.001. Langsung simulasi lagi. Jadi langsung nyala. Tapi kalau misalkan kasih kata sapi, ya tadi kan settingannya di sapi, enter, dia langsung mati, ya karena kita udah ganti untuk ngaktifin lampu itu nggak pakai sapi, tapi pakai martabak. Ya, ini langsung nyala, begitu, ya. Jadi saya rasa cukup simple. Kita juga bisa pakai Unicode, tapi ya nanti dicari sendiri bedanya apa. Ini masalah konversi aja, dan ASCII itu lebih populer. Ya, terus untuk keyboard kita juga bisa pakai large system, jadi keyboardnya lebih besar aja sih bedanya. Dan lain-lain. Jadi ini cuma masalah tampilan, ya, tidak terlalu urgent juga. Tapi yang paling penting di sini adalah pola pikirnya. Ya, kita bisa ngaktifin apapun dengan kata-kata apapun yang kita ketikkan di sini. Jadi tidak lagi pakai push button, tapi bisa pakai keyboard ya. Jadi kita ketiknya di ini, apa namanya di sini. Gitu. Jadi kita udah belajar beberapa hal. Yang pertama adalah ngaktifin ini es campur, ya ngaktifin es campur pakai push button. Ya kita bisa juga sih ngaktifin es campur pakai es campur ya. Kita mau ngaktifin es campur pakai es campur. Gimana caranya? Kita lihat dulu di sini. Ini kan alamat es campurnya. Mana ya? Alamat es campurnya tadi kita buat di 100.00. Kita buat di 100.01. Ya, kita buat di 100.01. Lalu kita coba dulu di sini. Ya. Es campur itu nilainya berapa? Es spasi campur. Ya. Ya, kayaknya ini ada keterbatasan. Maksudnya kita bisa nambahin juga. Tapi oke, kita bisa nambahin angkanya di sini. Ini kan lengthnya kan 8. Kita es campur S spasi CAMPUR 9. Oke. Oke, tadi kan udah 9. Alamatnya ini tadi alamatnya udah diganti ya. Ini penting, kita ganti ke 100.01. Kita coba campur pakai spasi itu nilainya berapa? S spasi campur. Campur 25971. Oke, coba di sini.
Jadi kita nggak usah tahu, kita tinggal coba-coba aja. Campur apa ya? Daripada kita ngitung pakai tabel. Nah, kita lihat. Ya, ini langsung muncul sih. Kita coba ketik sapi lagi. Sapi. Ya, campurnya langsung hilang. Ya. Ketik kerbau. Nggak muncul apa-apa. Saya ketik es campur. Ntar akan muncul es campur. Ya. Jadi kita bisa buat juga sih. Ya. Untuk ketikan yang berbeda akan tampil gambar yang berbeda juga. Misalkan ada gambar es buah, rujak, dan martabak. Ya, jadi kalau misalkan saya ketikan es buah, nanti muncul gambar es buah. Kalau ketikan gambar martabak, nanti muncul gambar martabak. Dan kalau saya ketikan yang lain, muncul gambar yang lain. Ya. Sebenarnya sih intinya dari sini adalah kita bisa ngatur, kita bisa ngontrol pakai keyboard ya. Walaupun contohnya di sini saya bikin makanan semua. Tapi dalam dunia industri itu kepentingannya adalah ya, kita bisa mengaktifkan sesuatu dengan mengetikkan angka-angka atau mengetikkan huruf-huruf. Dengan demikian nggak sembarangan orang yang bisa ngaktifin sesuatu tadi. Ya, karena kan kalau misalkan kalian kerja di industri, kalau misalkan ada orang tidak berkepentingan, lalu dia iseng atau dia agak mabok atau dia agak kecapean, dan dia nggak sengaja ngaktifin sesuatu dari control room, itu kan nggak lucu juga. Jadi diaktifinnya ya harus pakai ketikan dengan tulisan tertentu. Ya, mungkin juga settingan di sini, settingan angka. Kita bisa ngatur nanti alarm, dia akan aktif pada lewatin angka berapa. Kita juga bisa bikin lampu lalu lintas yang settingan lampu merah, kuning, hijaunya itu bisa diatur dari sini. Jadi pengaturannya manual, ya kita ngelihat, oh ini kayaknya agak macet. Nah, lampu merahnya kita bikin lebih lama, itu kita bisa atur dari sini, nggak usah ngerombak program lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak mau tanya Pak. Iya, Ini punya saya ketika kan yang tadi kan harusnya nulis sapi baru lampunya nyala ya Pak. ya. Ini bar ini baru nulis SA itu lampunya udah nyala gimana ya Pak? Ketinggalan tadi saya Pak. Ini kamu udah nggak pakai PEKI nggak? Udah Pak. Ini, Iya udah. udah PG udah. Mungkin gini sih sebenarnya karena sebelumnya kamu udah nyimpen sapinya, cuma kamu ketikin kerbau dulu untuk matiin, baru setelah itu kamu ketikan sapi. Gitu. Karena mungkin dia aktif dari pengaktifan sebelumnya. Coba dimatiin dulu, terus kamu nyalain lagi. Matiinnya kalau kamu ngetikin pakai angka lain atau huruf lain. Iya sama Pak. Ini tulis SAAA juga lampunya jadi nyala lagi Pak. Oke, kamu compare dengan angka berapa? 29537. 9537. Kayaknya mungkin pengalamatannya ketika kamu aktifin ini salah deh. Ini kan diketikan dia harus ngisinya di D, terserah sih, nggak mesti D500. Kalau di sini contohnya D500. Jadi kamu mungkin ngebandinginnya nggak kayak gitu. Saya kasih tahu. Ini CMP-nya CMP D500 dan 2597 sutu ya. Ini ada dan-nya. Kayak gini nggak? Iya Pak. Kayak gini ya. Oke, terus di sininya udah dibuat DM500 nggak? Ini yang data memori 500.
DM 500 ya udah Pak. Udah ya. Terus untuk keyboard sebenarnya sih nggak ada masalah. Kamu kalau misalkan ngetikkan kata-kata apapun itu berubah nggak di DM500 di sini? Ini kan ada tampilan untuk value kan di sini. Harusnya dia langsung berubah. Kalau masukkan sapi nilainya mungkin segini. Kalau masukkan kerbau nilainya harusnya berubah. Iya Berubah nggak? berubah Pak. Iya Pak berubah Pak. Enggak. Berarti sebenarnya masalahnya di equivalennya sih. Kamu PEK nggak di sini? Ini nyala terus 101. Ketika nulis pokoknya kalau dua kata pertama SA itu nyala Pak lampunya. Tapi kalau dua kata yang sebelumnya bukan SA itu mati Pak. Oh gitu. Coba kamu ketik SA nilainya berapa di sini? Sama nggak dengan sapi? Bentar, Pak. Beda Pak. Ya itu. Ya harusnya dia nggak nyala. Jadi apa namanya? Kita kan ngebandingkan nilai ini sama ini. Ketik SA di sini nyala di key-nya. Iya nyala Pak. Nyala. Terus angkanya beda nggak di sini? Bentar Pak. Ini harus muncul angkanya. Kalau di program sama Pak. Itu kayaknya ada yang ngebug. Tar. Kan kamu ngetik SA. Di sini berapa? Di 24929 Di sini 29537. nah itu berarti ketika kamu ngetik SA ya ininya nggak berubah. Kamu enter dulu deh, jangan-jangan belum di enter. Udah Pak, udah pakai enter kok Pak. Aneh soal. Atau ngebug ya Pak? Ya mungkin ada sedikit bug sih, tapi prinsipnya seperti itu. Ketika saya ngetikkan angka apapun, ini akan berubah. Misalkan Rebo, dia langsung berubah di sini. Dan ketika berubah di sini, nilai ini akan berubah juga. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di sini berubah, ini nggak berubah, itu agak aneh. Harusnya ketika di sini berubah, ini langsung berubah juga. Oke, gitu. Jadi masalahnya ya di sini. Ini sama persis ya. Ada sebenarnya nggak harus W05 sih. Ini pakai apapun bisa. Ini mungkin dicek lagi aja. Ya, ini masalahnya di sini sama sini sih. Oke, ya, nanti cek lagi aja. Ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya. Jadi untuk ujiannya, Pak minta QR Pak, apa? Apa? minta QR tadi lupa beri absen. Iya, bentar ya. Oke, ya. Ya, jadi nanti ujiannya itu lebih integratif ya, karena kita udah belajar banyak, udah belajar input yang macam-macam, udah belajar output yang juga macam-macam, udah belajar ngeprint display, lalu tampilan tangki, alarm, lalu log, dan lain-lain. Ya, kita diharapkan bisa mengintegrasikan itu semua, ya, jadi satu kesatuan sistem yang bagus. Ya, jadi ada sistem, misalkan sistem pengontrol boiler, kita bisa kasih alarm di sini dan di sana, kita bisa melihat tampilan pengisian boilernya, kita bisa aktifkan sesuatu menggunakan keyboard, dan kita bisa mengubah settingan angkanya pakai keypad, dan kita bisa juga ubah apa namanya screen-nya, kita bisa tampilkan pop-up, kita bisa tampilkan juga fitur yang lain, kita bisa juga menggunakan apa sih namanya itu konten ya, konten yang berbeda ya. Jadi kan pengelamatan konten itu ketika kita ngisi nilai pengelamatan berbeda bisa ngubah konten, kontennya itu bisa macam-macam isinya.
Ya diharapkan kalian semua paham penggunaan itu semua. Jadi nggak terpisah karena apa namanya semuanya itu bisa memberikan satu kesatuan yang utuh ya, untuk sebuah sistem yang bisa kita kendalikan dan kita monitoring ya, karena sistem SCADA itu seperti itu ada banyak sekali komponen pada tampilan monitor yang bisa kita atur dan kita bisa menampilkan sesuka kita sesuai dengan rancangan kita apa yang terjadi di lapangan sehingga kita bisa memastikan tingkat keamanan safety dari sistem ya, dengan alarm yang ada dan kita juga bisa meninjau masa lalu dari sistem tersebut ya, menggunakan log atau trend. Ya, jadi ini materi sebelum UTS. Untuk UTS-nya itu ya kita mendesain sistem dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah kita pelajari sebelumnya sehingga mirip dengan sistem yang ada di dunia industri. Untuk UTS-nya sendiri take home ya, jadi take home test. Tiap orang ngerjain lalu nanti ngasih video tentang hasil pengerjaannya. Ya, dia kan ya karena tiap orang kerja sendiri-sendiri harusnya tiap orang videonya juga beda-beda ya tergantung kreativitasnya mungkin ada yang mau pakai pop up ada yang enggak ada yang lain ya itu terserah ya, jadi nanti saya akan kasih semacam ruang untuk berkreasi untuk menyalurkan jiwa seni Anda mau ngasih gambar luar apapun itu juga bebas ya yang penting nanti tujuannya tercapai. Jadi untuk materi SCADA untuk sebelum UTS itu adalah mengontrol sebuah sistem dengan tampilan HMI menggunakan CX Designer ini. Nanti setelah UTS agak beda ya, jadi lebih ke pengertian SCADA ini sendiri. Sengaja saya balik, jadi lebih ke praktis dulu baru teoritis, biar nanti kalau belajar teorinya itu kebayang. Ya. Soalnya kalau belajar teori dulu, nanti malah nggak kebayang dan malah capek. Kadang-kadang belajar teori itu butuh ngebayangin dulu biar lebih paham. Ini dibantu pembayangannya dengan CX Designer. Oke, ada pertanyaan?